Apakah kamu tinggal di rumah? Ya, sure. Kamu bertiga dan anak-anak? Ya. Kamu, Irmak, dan Ali? Saya sebenarnya sudah membuat kesepakatan dengan Irmak dan anak-anak. Ya. Kami melakukannya dengan cukup baik. Anak-anakku tidak akan berperilaku buruk di hadapanku. Sungai itu tampak tenang sendirian. Kucing itu akan masuk melalui jendela, bermain dengan kucing-kucing lainnya, dan tidur. Jadi, apakah mereka melanjutkan hubungan suami istri mereka? Tentu saja. Karena suatu ketika saya berdiri di depan jendela lantai tengah sebuah bangunan terpisah 3 lantai di pintu pasir. Mengapa Ali Idemir meninggalkannya begitu saja di jalanan? Saya benar-benar merasa sangat marah sekali dengan perbuatannya itu. Saya marah? Jadi kenapa kamu pergi? Mengapa? Meninggalkan jalan. Apa tujuannya? Untuk mencegah dia datang? Tidak. Mengeksploitasi orang cacat adalah kejahatan. Itu berasal dari situ. Tidak, tapi kamu bilang dia meninggalkan jalan, aku marah dan membawanya pulang lagi. Dengan baik. Apakah dia mencoba menyingkirkannya? Dengan baik. Dia sudah punya anak dan selalu meninggalkan mereka, melahirkan dan kemudian meninggalkan mereka di depan pintu lagi. Jika ada pengaduan atau anggota keluarga mengajukan laporan orang hilang terhadap Ibu Irmak, Anda akan meninggalkan orang yang terganggu tersebut di taman untuk menghindari pelacakan. Aku tak tahan lagi, adiknya datang ke pintu. Saya harus berteriak pada orang dewasa. Saya bertanya, mengapa kamu tidak merawat gadis ini? Ali. Apakah dia merawatnya dengan baik? Baiklah, itu keluar. Setelah saya memberikan beberapa saran, saya mulai pergi keluar. Apakah menurutmu dia peduli padamu? Untuk saya? Tidak. Bagus sekali, Tuan. Tidak. Saya jadi tidak punya uang sepeser pun. Saya memutuskan untuk pergi menjual biji burung di depan rumahnya. Untuk membeli makanan bayi. Saya mencobanya, tetapi tidak berhasil juga. Itu tidak terjadi. Haruskah kami menampilkan gambar rumah itu lagi? Disinilah Anda sebenarnya hidup. Apakah Anda ingin rumah Anda seperti ini? Tuan Ali melimpahkan semua tanggung jawab kepada Anda? Tidak, saya bilang begini. Saya bilang, mari kita bersihkan ruangan ini. Bahkan saya bilang, biarkan saja coretan-coretan anak-anak tetap ada. Kita tutup bagian itu dengan kaca sebagai kenang-kenangan. Mari kita ubah tempat ini menjadi area bermain anak-anak. Saya bilang, saat Gohan datang dia bisa bermain dengan teman-temannya di sini. Kolam renang kan? Kolam renang sayang kan? Tapi 15 tahun kamu tidak melakukan, aku katakan. Aku akan. Saya lakukan, mencintaimu. Saya tidak menginginkannya. Ibu Esra. Bu Esra, sebelum saya datang kepadanya, saya sudah tinggal bersama orang lain. Saya akan mencobanya. Aku bahkan berkata, aku datang untuk membuat segalanya manis. Jika rekaman audio berhenti, saya mencoba lagi. Kali ini, lain. Saya mengerti bahwa Anda ingin memulai hidup dengan seseorang. Saya datang ke sini hanya untuk memberimu sesuatu yang lebih. Apakah itu harus dihubungkan? Sayang, lihat. Berusia 5 atau 6 bulan. Saya melangkah masuk. Cintaku, apakah itu harus dihubungkan? Saya menelepon dari sini. Saya menyerukan kepada orang-orang yang saya hargai dan berharga. Kumohon, para pemburu, kumohon biarkan Tuan Syukru mengganti semua hutang dan tindakanmu. Jika begitu, ya? Lalu saya melihat. Jika begitu. Ini menjadi berbahaya. Ini mulai menyakitiku. Wah, bohong sekali. Kali ini, kerusakan yang mereka lakukan mulai menjadi sangat berlebihan. Aku duduk diam di rumah, tapi mereka memprovokasi Mali. Bahkan kerabatmu, saat aku hamil Furkan 6 bulan, mereka mengusikku di depan pintu dengan pasir. Kau yang memasukkan aku ke dalam lingkungan mereka. Kenapa aku tidak akan pernah memberitahu alasan mereka? Semua orang sudah tahu kenapa. Aku ini sendirian kan, aku benar-benar tidak punya siapa-siapa. Kenapa aku membawa mobil putih dan memarkirnya di depan pintu? Kenapa aku berusaha membuat orang tuaku bangga? Datang dengan mobil putih bersama orang lain, memindahkan mobil ke seberang. Apakah itu pantas? Apakah pantas berbicara dengan orang lain? Hidupku, ini hidupku. Mobil putih itu apa? Apa aku tidak boleh punya kehidupan sosial? Tentu saja tidak. Kamu kan sudah menikah. Kenapa kamu membawa seseorang yang bahkan tidak kamu kenal? Ngomong-ngomong, dia sebenarnya tidak menikah. Secara resmi tidak ada pernikahan. Kalian sudah menganggap pernikahan itu batal dan sudah bercerai 15 tahun yang lalu. Tidak ada yang mengikat Anda. Sambil duduk di kumkap. Saya akan mengatakan selain emosi, tetapi emosi bersifat sepihak. Sambil duduk di kumkap, dia sedang hamil. Siapa? Ada seorang psikopat di lingkungan itu. Apakah itu orang lain? Oh, itu orang lain juga. Apakah Tuan Ali sedang melakukannya?
Dia punya saudara di sekitarnya yang menggodaku. Siapa? Itulah hal-hal yang mengganggu saya ketika hamil. Keluarga Ali Idemir. Oh, kerabat Ali Idemir. Apakah ada perilaku merugikan dari Tuan Ali terhadap Anda? Dia memberiku obat tanpa mengetahui apa yang aku makan atau minum. Dia membawakan saya obat yang dia temukan di tempat sampah dan memaksa saya memakannya. Masalah epilepsi. Bohong. Semua tali sungai mencengkeram daguku, mencengkeram tanganku dan memaksaku meminum obatnya. Dia mencoba membuat pasien menderita epilepsia. Jangan berbohong, cantikku. Aku juga di rumah. Saya tidak harus bekerja. Aku tahu itu karena ibuku. Mengapa kamu tidak tinggal bersama keluargamu, bersama ayahmu? Ini. Saya tidak bisa pergi karena Ali Idemir. Saya bilang akan mengganggu mereka. Aku tidak mau pergi karena aku pikir kalau menggangguku akan mengganggu saudara-saudaraku dan keluargaku. Orang lain mendapat masalah. Lihat. Saat kita berbicara tentang tanda zodiak, sayangnya kita tenggelam dalam sesuatu. Kita saling kenal. Aku sudah datang menjemputmu sesekali selama lebih dari 10 tahun dan kau datang bersamaku. Apakah itu baik-baik saja? Mulai sekarang Bu Esra juga ada di sini. Aku tidak perlu ikut denganmu lagi. Ibu Esra juga ada di sini. Karena orang di sebelah Anda akan segera ditangkap. Anda akan melakukan sesuatu juga. Jadi kami menyerahkan dokumen diperlukan. Mengapa? Ramadan akan ditangkap. Karena dia punya pesan untuk saya, Tuan. Sayangnya, wanita ini diambil dari Fatih Camil dan orang-orang yang mengambil makanan berbuka puasa. Anda memaafkan wanita ini. Di ruang apartemen ambil ini, ambil ini, dan saya tidak ingin mengatakannya. Hal-hal lainnya juga Ada. Tuan Ali, Nona Burcu juga memiliki tuduhan melakukan kekerasan dan pelecehan terhadap Anda. Sekarang jika seseorang akan ditangkap, jaksa penuntut umum juga akan menerima publikasi laporannya di sini. Ya, dia menderita beberapa penyakit, tetapi Ibu Burcu tidak dalam kondisi terbatas saat ini. Pertanyaan yang membuat Anda penasaran adalah ini. Selama 14 tahun setelah bercerai, pernyataannya adalah, saya tidak mau, dia tidak mau melepaskan saya. Sementara Anda dengan tegas mengatakan bahwa Anda masih mengejarnya. Sekarang jika kita lihat, pada 30 April 2024 ada sidang, Anda adalah korban kekerasan dari Ibu Burcu, bukan? maksud saya, kita juga tahu dirinya. Saya sangat memohon padanya. Ya, pada tahun 2024 dan terulang lagi pada Juli 2025 sebelum ibu itu meninggalkan rumah juga ya. Anda punya laporan kekerasan fisik yang serius? Anda punya laporan medis? Tidak. Saya tidak bisa pergi untuk mendapatkan laporan kekerasan fisik karena saya terlihat sebagai penyandang disabilitas. Dia telah mengambilnya terkait Anda, dia juga telah mengajukan ke pengadilan, dan setelah Anda melarikan diri, Anda juga mengajukan gugatan agar Ibu Burcu dibatasi. Anda ingin menjadi walinya? Ya Pak, karena dirinya juga. Sekarang yang akan meneliti hal ini adalah Pengadilan. Ghazi Osman Pasha, Pengadilan Perdata 4 Turluk. Pengadilan-pengadilan ini, Pak Ali tolong dengarkan ini dengan saksama. Berhentilah memanggilku sayang. Di pengadilan-pengadilan ini, terkait pembatasan dengan paman, keputusan apakah diperlukan perawatan medis yang diperlukan akan ditentukan oleh lembaga kesehatan. Dia pernah dipenjara untuk perawatan berkali-kali sebelumnya, tetapi kemudian dibebaskan dan rutinitasnya terus berlanjut. Aku mengeluarkannya. aku mengambilnya. Ibu Hulya, ceritakan apa yang Anda lakukan di Cham Syakura 2 bulan terakhir. Lihat, dia melakukannya di Cham Syakura selama 2 bulan. Tuan-tuan, Anda tidak memiliki satu permohonan pun agar istri saya ditahan selama 14 tahun kami menikah selama periode tersebut. Sekarang tolong tunggu sebentar dengan Burcu. Ketika Anda kehilangan kontak dengan Burcu dan tidak dapat menemukannya, Anda pergi ke pengadilan dan meminta agar Burcu dibatasi. Satu lagi, ada. Aku akan membawanya. ingatlah ini. Untuk bisa menjadi wali, tidak boleh ada konflik kepentingan antara orang yang dibatasi dan wali. Anda memiliki riwayat kekerasan yang berulang kali terjadi, dan ada proses hukum terhadap Anda. Anda adalah korban, dia adalah terdakwa. Bagaimana Anda bisa menjadi walinya? Lagi pula, aku tidak bisa hadir, pengadilan yang menentukannya sendiri. Kalau memang ada, nanti juga akan ditentukan. Dalam segala hal, Kamu tahu, itu bukan kesukaanku. Bisa jadi seseorang dari anggota keluarga Anda yang akan meminta Anda untuk membatasi mereka. Baiklah, saya ingin segera kembali ke Tuan Ramazan. Tuan Ramadan. Ya, saudari, silakan masuk. Saya baru saja menanyakan ini kepada Tuan Ramazan. Aku bertanya, kamu dan Burcu itu apa? Izinkan saya bertanya pada Anda juga. Tuan Ramazan, apa yang Anda inginkan selanjutnya dalam hidup ini? Suami saya. Maksudku, sayang. Apakah kalian tinggal bersama di jalanan? Saudari, ini untukmu.
Biarkan aku beritahu padamu, kami hanya pergi jalan-jalan. Sesuatu yang aneh. Anda tidak mungkin pergi jalan-jalan karena penduduk setempat tahu Anda sudah tinggal di sana selama berhari-hari. Kami, Kita tidak di Istanbul, saudari. tempat tinggal dan kondisi tempat tinggal Anda bukanlah tempat di mana seseorang dapat berlindung. Kakek saya punya rumah di desa. Silakan saja. Mengapa kamu tidak pergi ke rumah desa itu? Saya tidak bisa pergi karena Ali Idemir mengambil kuncinya dari saya. Apakah ada orang yang tinggal di rumah itu? Tidak, itu bukan milikku. Baiklah, kamu boleh pergi kapanpun kamu mau. Kita bisa mendapatkan kunci itu darimu, Ali Idemir. Bohong atau tidak, hal seperti itu tidak ada. Ini dia, saudari. Tahun lalu. Itu akan menyenangkan. Oh, Aku meninggalkan hidupmu. Dia mengambil kunciku jadi aku tidak punya tempat tinggal. Lihat apa yang dia katakan, lihat. ucapkan apa yang dikatakannya. Ramadan ucapkan. Bilang akan meninggalkan hidupnya. Lihat, meninggalkan hidupnya. Aku ini, Karena aku mencintai gadis itu, saudariku. Aku akan ambil apa saja. Gadis ini tinggal di sana. Setelah itu aku resmi. Ya, dia punya rumah, dia punya rumah. Setelah mereka menikah secara resmi, dia punya rumah. Lagi pula aku bilang, jangan tinggal. Tinggal di Çankırı. Dia punya rumah. Aku akan bilang tinggal saja di sini. dia punya rumah. Dia punya rumah di Gazi Osman Pasha. Baru itu kumuh. Kita bersihkan saja apa yang mereka katakan. Dia sendiri yang menaruh sampah itu di sana. Mereka tidak sesampah itu. Bukankah dia memakai bajunya sendiri, sayang? Itu milikmu, tidak ada yang lain. Saudara laki-laki, Aku memanggilmu saudara lagi. Saya katakan saudara, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan sekarang? Kakak itu bernama Irmak. Anda fokus pada hal itu. Selamatkan dia. Sebenarnya, Esra, Ibu Ermak merasa cukup lega dengan penempatan negaranya. Esra, izinkan aku beritahu engkau mengapa aku ingin datang. Dari mana? Apakah dia berpikir untuk menyakiti Ali juga? Aku akan pergi juga agar dia tidak melakukannya. Aku pikir aku akan membantumu. Sudah mulai menjadi berbahaya. Kali ini dia mulai menyakiti aku. Itulah sebabnya aku melakukan hal itu. Kalau tidak, aku tidak akan pernah datang ke Ali. Setelah ini aku tidak akan pernah lagi hadir sendiri. Aku datang karena kau berpikir menyakiti diri. Yang sedang dia coba lakukan. Lihat, apa saya coba lakukan? Anda mengatakannya baik. Oke, nasi. Sekalipun kamu jahat, sekalipun kamu kejam, Anda zodiak. hati nurani mengizinkannya. Kau tak menyerangku dengan hati nuraniku. Tidak, hati nurani Anda baik. Hatimu indah. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya sesuatu mungkin membuatmu menyakiti dirimu karena aku? Kamu wanitaku. Segalanya bagiku. Tidak, bukan. Sudah selesai. Sekarang. Itulah sebabnya saya melakukan itu, Bu Esra. Kalau tidak, jangan sampai ada orang lain yang terlihat buruk karena saya. Suami Anda memiliki klaim seperti ini. katanya. Pada beberapa periode dia berpikir bahwa saya ini seolah-olah adalah seorang Mahdi. Dia sangat penyayang, perhatian, dan melayani terhadapku. Tidak. Sekarang kami tinggal di lingkungan rumah, maksudku. Saya bilang, tunjukkan perhatian dan kepedulian secara normal saja. Tapi dia tidak berbicara tentang hubungan suami istri atau pasangan yang sehat. Dia bilang Anda mengambil peran sebagai pelayan. Benarkah begitu? Tidak, dia hanya berusaha menggambarkannya seperti itu. Apakah itu penjelasan yang tidak nyata? Dia hanya mencoba mengaitkannya dengan sesuatu. Lalu apakah Anda benar-benar melakukan hal seperti mencuci kakinya? Hal yang biasa. Melayani, dia melakukannya. Melayani. Yang saya maksud adalah membantu orang yang saya tinggali bersama. Jadi itu bukan sesuatu yang tidak normal, kan? Tidak, itu sangat normal. Bukan. Itu menempatkannya dengan cara yang berbeda. Dengan cara itu, Berusaha menampilkannya, menunjukkannya. jadi kamu menempatkannya di tempat lain dan seolah-olah kamu bertingkah seperti pelayannya. Tidak, itu mungkin hanya sesuatu yang dia bayangkan sendiri. Bukan sesuatu yang dia bayangkan sendiri. Sayang, dengar. Lihat Burcu, penampilanmu juga. Pikirkan tentang keluarga dan anak-anak kita. Anda dapat membantu. Anda dapat memotong jari kaki Anda. Saya melakukannya, saya sudah melakukannya. Anda dapat memijat bahu Anda. Tentu saja, pijat bahu Anda Lakukan. Ini semua normal. dengan baik. Dan kamu. Saya mencuci, menyisir rambutnya, menyisir rambutnya. Kami memiliki kehidupan bersama sebagai suami istri. Bagaimana kalau... Saya bosan. Saya membuat sesuatu. Ada apa? Bagus sekali sayangku. Bagus sekali cantikku. Tersenyumlah. Begitulah seharusnya. Kita punya anak-anak kan. Yang terpenting kita punya anak-anak. Anak-anak kita. Lihat, demi anak-anak kita harus tetap melanjutkan. Aku, Selama 17 tahun, aku berusaha melindungi anak-anakku darimu. Aku harus mengurus 5 anak. Dan juga harus berurusan dengan orang sepertimu. Kamu itu sudah berumur 60 tahun. Tapi kamu tidak tahu bagaimana bersikap seperti orang dewasa. baiklah cantikku. Apapun yang kamu katakan. Selama bertahun-tahun aku melindungi anakku darimu. Bertahun-tahun. Baik. Haruskah aku mengurus anak-anakku? Atau aku harus mengurus dirimu? Atau aku harus berurusan dengan kejahatan yang kamu lakukan? Dengar. Aku berdiri di depanmu supaya kamu tidak berbuat jahat pada anak-anakku. Aku sudah jadi perisai. Kamu pikir aku ini siapa? Apa yang sudah aku lakukan? Hanya dan hanya
Anak-anak kita yang punya ayah dan ibu semuanya sudah besar, kan? Mereka semua kadang-kadang datang dan pergi ke rumah ayah dan ibu, kita menjalani hidup kita. Anak-anakku hidup normal, di mana Di mana anak-anak tinggal? mereka tinggal bersama kerabat dan keluarga dekatku. Siapa saudaramu, siapa ayahmu, dia adalah ayahku dan ayahmu masih hidup. Kalian tidak boleh menyebut nama di udara. Orang yang kalian sebut punya hak untuk bicara. Jangan ganggu orang-orang di sini kalau mau. Bagaimana Anda memperhatikan detail penting, tetapi bukankah orang itu adalah ayah anak-anak Anda? Dia tinggal bersama saudaraku. Lihat, aku tidak bermimpi. Jadi apakah ada anak-anak yang berada di bawah pelindungan negara? Ibu Asli Esra? Saya tidak menyinggung, tapi lebih baik begitu. Oke, dia tinggal bersama kerabatnya. Mengapa milikmu? Apakah dia tinggal bersama saudaranya dan bukan bersama Anda? Untuk membuatnya bingung. Tidak, tidak. Tapi kamu juga seorang ibu. Anda tidak bisa melimpahkan seluruh tanggung jawab kepadanya. Tidak. Sekarang pada dasarnya tanpa izin dari lembaga resmi, kamu tidak bisa melihatnya. Saya juga tidak tahu apa yang dipikirkan lembaga resmi satu sama lain. Tapi, apakah ini semacam sosiopsikopat atau psikopat? Entahlah harus saya sebut apa. Apakah ini tidak disebut sosiopsikopat? Bukankah itu disebut sosiopat? Anak-anakku memang tidak masuk ke tempat tinggalmu. Saya terpaksa harus turun tangan. Aku harus melindungi anak-anakku. Aku harus melindungi sanak saudaraku. Negara Anak-anak sehingga memasuki rumah ini karena perlindungan mereka. Tidak pantas baginya memasuki rumah ini. sekarang anak-anakku, sejauh yang aku tahu, ini adalah hal-hal saus mentah. Karena tidak ada barang yang tersisa di lingkungan Istimlet. Anak-anak berseragam negara